Bab 31, Kekesalan Hailey. Jordan bingung lagi. Apakah ada yang salah dengan si bodoh ini, otak Tyler Collins? Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Petik 1. Tyler berpikir bahwa dia cukup pintar untuk mengetahuinya. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Ashley dan rekan-rekannya tentang seseorang yang baru saja berlutut, dia menganggap bahwa Jordan pasti berlutut di depan Victoria. Dia pikir Jordan pasti berlutut untuk memohon pengampunan Victoria dan memohon padanya untuk membiarkan dia menjadi pengawalnya. Tyler berkata, "Jordan Stelle, bukankah kamu bertingkah sangat mulia dan agung di pesta ulang tahun kemarin? Pada saat itu, Nona Clarke meminta Anda untuk menjadi pengawalnya, tetapi Anda menolaknya. Setelah itu, kami semua mengira kamu benar-benar cukup berani untuk mati daripada menyerah." Petik 2. Haha. Aku tidak menyangka kamu akhirnya bangun pagi-pagi sekali untuk berpakaian dan datang ke sini dengan setelan pengawal untuk memohon pada Nona Clarke agar membiarkanmu menjadi anteknya. Petik 2. Nona Clarke, Anda pasti tidak setuju. Selama perjamuan kemarin, kamu mengatakan bahwa kamu akan memastikan Jordan Stelle tidak mencari nafkah di sini di masa depan. Petik 2. Setelah sekretaris Ashley, yang berdiri di luar pintu, mendengar kata-katanya, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayai telinganya. Nona Clarke ingin memutuskan semua mata pencaharian Stelle. Ya Tuhan, apakah itu benar? Victoria mendidih karena marah. Beraninya Tyler Collins menempatkan saya di tempat umum dan membiarkan karyawan tahu betapa tidak sopannya saya kepada presiden perusahaan. Tanda tanya tanda seru petik 1. Memukul. Victoria menamparnya lagi. Bajingan. Kapan aku pernah mengatakan itu? Keluar dari sini sekarang. Anda tidak diizinkan menginjakkan kaki di perusahaan ini lagi. Dia melanjutkan, juga, karyawan yang membawanya ke sini harus segera dipecat. Tyler menutupi wajahnya dengan kesakitan dan kesengsaraan. Dia adalah keturunan Collins, namun, dia ditampar 2 kali di depan umum. Namun, karena itu adalah wilayah Victoria, Tyler tidak berani berbicara dengannya secara agresif. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melampiaskan amarahnya pada Jordan, berteriak, "Jordan Stelle, jangan berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu pengawal Victoria Clarke. Tunggu saja, aku akan memastikan kamu menjadi tunawisma dan segera dipenjara." Dengan semangat rendah, Tyler menuju ke bawah dan kembali ke mobilnya. Kemudian, pada saat marah, dia terus-menerus membanting tangannya dengan keras ke roda kemudi. "Victoria Clarke, brengsek. Kamu hanya wajah cantik yang mengandalkan pria untuk mencapai puncak. Jadi siapa kamu untuk menamparku? Setelah saya menaklukkan Hailey Camden, saya akan memastikan Anda berlutut di depan saya dan memanggil saya ayah suatu hari nanti. Aku akan menyusahkanmu, jalang. Aku harus segera memberitahu Camden tentang Jordan Stelle yang tidak berguna yang menjadi pengawal Victoria Clarke." Petik 2, 1 jam kemudian, di villa keluarga Camdens. "Apa katamu? Pecundang itu Jordan Stelle menjadi pengawal Victoria Clarke." Nyonya Camden tua terkejut mendengar apa yang dikatakan Tyler. Bahkan Hailey, Herman, Elle, Drew, dan Benedict pun terkejut. Tyler berkata, "Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jordan mengambil dokumen dari Victoria Clarke di kantornya." Petik 2. Saya juga mendengar dari karyawan S Corporation bahwa Jordan berlutut begitu dia melihat Victoria dan memohon maaf padanya. Victoria menunjukkan minat pada Jordan kemarin, dan saya pikir Victoria menyerah karena dia berhati lembut terhadapnya. Petik 2. Mendengar ini, Hailey mengepalkan tangannya dengan marah. Bajingan Jordan Stelle itu. Dia benar-benar berlutut untuk wanita lain. Saya sudah menikah dengannya selama 3 tahun, dan dia tidak pernah berlutut di hadapan saya. Petik 2. Saya memberinya beberapa kesempatan untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Selama dia berlutut untuk memohon padaku, aku tidak akan menceraikannya atau memanggil polisi padanya. Tapi, dia tidak berlutut. Namun, dia berlutut di depan wanita lain begitu cepat. Semakin Hailey berbicara, semakin gelisah dan sedih dia, sehingga dia hampir menangis. Itu memang sangat memalukan dan menghina Camdens. Drew mencibir dan mencemooh, "Hailey, bagaimana kamu mendidiknya dalam 3 tahun terakhir? Dia berlutut untuk wanita lain, bukan istrinya. Itu sangat memalukan bagi keluarga kami." Elle juga mengambil kesempatan untuk mengejek, "Hailey, sepertinya kamu masih belum cukup menawan.
Jika Jordan adalah suamiku, aku pasti akan membiarkannya berlutut dan membasuh kakiku setiap hari, sejak hari pertama pernikahan kami. Petik 2. Bahkan Nyonya Camden tua merasa malu dan karenanya mulai menegur Hailey dan orang tuanya. Kamu bahkan tidak bisa menjinakkan dan mendisiplinkan menantu yang tinggal dalam waktu 3 tahun. Anda sangat tidak kompeten. Jika Anda mendisiplinkannya seperti yang dikatakan Elle, apakah dia akan berani memukul Drew? Petik 2. Hailey mengepalkan tangannya lebih erat dan menyalak, jika aku diberi kesempatan lagi untuk menjadikannya suamiku, aku akan membuatnya berlutut di depanku dari pagi hingga malam. Sayangnya, selama 3 tahun terakhir, aku terlalu baik padanya. Faktanya, selama 3 tahun terakhir, Hailey benar-benar memperlakukan Jordan dengan sangat baik. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh cinta padanya. Namun, Hailey sekarang sepertinya menyesal telah bersikap begitu lembut padanya. Hailey merasa terhina karena Victoria berhasil membuat Jordan berlutut di depannya sementara dia tidak melakukannya. Orang yang paling dia cemburui sekarang adalah Victoria. Hailey berkata, "Nenek," Victoria Clarke menarik kembali kata-katanya. Kemarin, dia bersumpah bahwa dia akan berdiri dalam solidaritas dengan Camdens dan memastikan Jordan tidak akan pernah bisa bertahan di kota ini di masa depan. Namun, dia menganggapnya sebagai pengawalnya hari ini. Kita harus memutuskan semua hubungan dengannya dan berurusan dengannya. Memukul. Nyonya tua Camden menamparkan Hailey di wajahnya dan menegur, "Omong kosong apa yang kamu katakan?" Tanda tanya tanda seru. Victoria Clarke masih memegang 11 juta dolar yang akan diinvestasikan dalam proyek kami. Bagaimana kita bisa melawannya? Herman berpunuk dingin. Hailey, aku tahu kamu cemburu pada Nona Clarke, tapi dia lebih bijaksana dan kompeten daripada kamu. Jadi Anda harus menerimanya bahkan jika Anda tidak mau. Hailey berubah menjadi merah. Dia tidak tahan berbaring. Karena kalian tidak mau membantuku, aku akan mencari mereka sendiri di S Corporation. Petik 2. Bab 32, Masa di tempat parkir. Hailey ingin menanyai Jordan dan bertanya mengapa dia berlutut untuk wanita lain dan bukan dia. Dia ingin bertanya pada Victoria mengapa dia merenggut suaminya. Nyonya Camden tua memelototi Hailey, mengharapkan yang lebih baik darinya. Dia memerintahkan, "Telepon Victoria Clarke. Saya ingin berbicara dengannya secara pribadi." Petik 2. Iya, Herman buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Victoria sebelum menyerahkan ponsel itu kepada Nyonya Camden tua. Meskipun Nyonya tua Camden sangat marah, nada suaranya sangat lembut. Bagaimanapun, dia sudah tua di tahun-tahunnya dan telah mengalami banyak hal dalam hidup ini. Masalah sepele seperti itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan ketenangannya. Nyonya Camden tua berkata dengan lembut sambil tetap tampak mendominasi dan berwibawa, "Nona Clarke, saya mendengar bahwa Jordan pergi ke kantor Anda dan menjadi pengawal Anda." Petik 2. Seandainya aku tahu bahwa kamu menyukai Jordan, aku akan memberikannya kepadamu setengah tahun yang lalu. Namun, kemarin, Anda mengatakan Anda akan berdiri dalam solidaritas dengan Camdens dan memutuskan semua mata pencaharian untuknya. Namun, Anda kembali pada kata-kata Anda hari ini. Anda sepertinya berhutang penjelasan kepada saya, bukan? Petik 2. Victoria berkata, "Segalanya tidak seperti yang Anda pikirkan, tetapi apapun yang terjadi, saya berhutang maaf kepada Anda karena gagal memenuhi janji yang saya buat kepada Anda kemarin. Saya minta maaf karena saya gagal menyimpannya." Petik 2. Mendengar permintaan maaf Victoria yang tulus, Nyonya Camden tua merasa jauh lebih baik. "Hei, tidak perlu meminta maaf. Kami sedekat keluarga. Tapi, karena kamu suka bajingan itu, bawa dia di bawah sayapmu. Dia hanya menantu yang tinggal di rumah. Ambillah sebagai hadiah dari Camdens untukmu." Petik 2. Tidak, dia tidak bisa memilikinya. Hailey memprotes dengan kecemburuan tertulis di seluruh wajahnya. Nyonya Camden tua sangat marah, dan dia memelototi Hailey sebelum dengan cepat menutupi mikrofon ponsel karena takut Victoria akan mendengar Hailey. Ketika Sylvie Parker melihat betapa marahnya Nyonya Camden tua, dia buru-buru meletakkan tangannya di atas mulut Hailey untuk menghentikannya berbicara. Nyonya Camden tua terus berbicara di telepon sambil tersenyum, "Saya bisa melupakan apa yang terjadi pada Jordan, tetapi Nona Clarke, Anda berjanji akan menginvestasikan 11 juta dolar dalam proyek kami. Kau tidak akan mengingkari janjimu lagi, kan?" Victoria berkata, "Saya telah berbicara dengan Tuan Stelle mengenai investasi tersebut. Dia sangat terkesan dengan proposal Anda,
dan dia sangat menyukainya, tetapi dia ingin mengetahui lebih banyak tentang proyek ini. Petik 2. Apa? Merstele membaca proposal kami. Dia juga sangat menyukainya. Nyonya Camden tua dengan bersemangat mengulangi kata-kata Victoria. Camden melompat kegirangan setelah mendengar kata-katanya. Nyonya Camden tua berkata, dia ingin tahu lebih banyak. Itu sederhana. Saya akan mengirim Herman untuk mengunjungi Merstele di kantornya secara pribadi untuk mendiskusikan proyek dengannya secara langsung. Petik 2. Victoria berkata, oke, saya akan mengatur janji kalau begitu. Nyonya tua Camden berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Nona Clarke, saya pasti akan mengirimi Anda hadiah sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini diselesaikan. Petik 2. Setelah menutup telepon, Nyonya Camden tua menyeringai lebar, sehingga kerutannya juga menjadi lebih jelas. Herman, Pastele sudah membaca proposal proyek kami. Siapkan dirimu. Nona Clarke akan mengatur pertemuan antara Anda dan Ten Stele kapan saja. Ketika saatnya tiba, kamu harus tampil baik di depan Tuan Stele dan pastikan kamu tidak mengacau. Petik 2. Herman juga sangat bersemangat. Yakinlah, Bu, aku pasti akan menyedot Tuan Stele saat bertemu dengannya. Saya akan membuat proyek kami terdengar tak tertandingi. Hahaha. Tapi sekarang Jordan adalah bawahan Nona Clarke, apakah kita akan mengabaikan masalah dia mencuri dari kita? Nyonya Camden tua berpunuk dengan dingin dan berkata, mengapa melupakannya? Lanjutkan selidiki pencurian jam tangan Jordan dan temukan semua buktinya untukku. Ketika saatnya tiba, kita akan dapat menggunakan bukti untuk menghukumnya sesuai dengan aturan keluarga, menempatkannya di balik jeruji besi, atau membantu Victoria Clarke. Petik 2. Drew tiba-tiba menyela, Nenek, aku sudah tahu bahwa dia menjual jam tangan itu kepada seorang gangster. Nyonya tua Camden mengangguk puas dan berkata, bagus, temukan aku buktinya. Jordan sekarang hanya antek Victoria Clarke. Bahkan jika kita membalas dendam padanya, Victoria tidak akan melakukan apapun pada kita. Nyonya Camden tua kemudian memandang Hailey dan orang tuanya. Dia menyalak dengan marah, Herman telah mendapatkan kontrak dengan Merstele untuk perusahaan kami sementara Drew telah menemukan bukti pencurian Jordan. Bagaimana dengan kalian? Apa yang telah Anda sumbangkan untuk keluarga? Kalian bertiga sama-sama tidak kompeten. Petik 2. Kamu bahkan tidak bisa menjaga agar suamimu tetap tinggal. Anda telah membiarkan wajah cantik Anda terbuang sia-sia. Wajahmu itu seharusnya milik Ele. Nyonya Camden tua selalu bias terhadap Herman dan anak-anaknya. Sekarang, dia bahkan terang-terangan mengkritik Hailey di depan semua orang. Menjadi sangat sombong, Hailey segera lari dengan marah. Hailey, kamu mau kemana? Tanda tanya tanda seru petik 2. Tyler mengikutinya keluar, hanya untuk menyadari bahwa Hailey telah melaju dengan mobilnya. Selain itu, dia terlihat sangat agresif seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Jordan Stele, kau bajingan, kau benar-benar mempermalukan keluarga kami. Jadi kali ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Hailey segera tiba di S Corporation dengan Audinya. Karena Camden sedang dalam pembicaraan kerjasama dengan S Corporation, Hailey memiliki nomor telepon Ashley, sekretaris Victoria. Di mana Jordan dan Victoria Clarke? Petik 2. Tanya Hailey, duduk di mobilnya di tempat parkir bawah tanah. Ashley menjawab, mereka baru saja turun dan ke tempat parkir. Nona Camden, mengapa kamu mencari mereka? Hailey menutup telepon sebelum Ashley selesai berbicara. Dia kemudian turun dari mobilnya dan melihat sekeliling. Memang, dia segera melihat seorang pria dan seorang wanita berbicara dan tertawa sambil berjalan menuju Porsche Panamera.